pagi, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu, para profesional dan juga para pimpinan. Apa kabarnya semuanya? Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kembali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu ini. Terpuja namamu, di dalam nama-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, nats kita diambil dari Ayub 42 ayat 1 hingga 6. Demikian bunyinya. Ayub menarik kembali perkataannya dan menyesal. Lalu jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau bertanya, siapakah dia yang menyelubungi rancanganku tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah. Akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mengambil topik hari ini dari Ayub menarik kembali perkataannya dan menyesal, yaitu bagaimana seorang pemimpin selalu berserah pada rencana Tuhan. Nah, apakah bapak-bapak dan ibu, para profesional, dan juga para pimpinan perusahaan adalah seorang pemimpin yang selalu berserah pada rencana Tuhan? Nah, kita bisa melihat sosok seorang Ayub. Ini adalah contoh seorang yang pemimpin yang benar seorang memahami mengenai penderitaan dan tantangan dalam hidupnya. Dan juga kita bisa melihat contoh di sini adalah bagaimana seorang pemimpin adalah bisa menjadi bagian dari rencana yang lebih besar. Dan kita lihat bahwa seseorang contoh ini adalah memiliki seorang kerendahan hati, sama seperti Ayub, penyerahan diri, serta kekayaan pada keadilan dan rencana ilahi. Itu adalah komponen penting dari kepemimpinan sukses. Nah, seorang pemimpin seperti ini tidak hanya bertindak dalam kebijaksanaan manusiawi, tapi juga berserah pada kehidupan Tuhan dan terus mencarinya dalam setiap keputusan yang mereka buat. Nah, seorang pemimpin zaman modern ini yang seperti ini cukup banyak juga yang kita bisa lihat ya. Contoh-contohnya, yaitu kita bisa ngambil contoh adalah seorang Nelson Mandela. Nah, Nelson Mandela adalah sosok yang bisa menjadi inspirasi sebagai pemimpin yang selalu berserah kepada Tuhan, terutama dalam menghadapi penderitaan dan perjuangan panjang melawan ketidakadilan. Nah, kita bisa pelajari bagaimana seorang Nelson Mandela yang memiliki kerendahan hati dalam mengakui keterbatasan, yaitu dia menjalani 20 tahun penjara, dan Mandela keluar tanpa dendam terhadap mereka yang menindasnya. Seperti Ayub juga. Jadi kita di sini melihat Mandela menyadari bahwa kebencian atau dendam tidak akan membawa perubahan positif. Kerendahan hati Mandela terlihat jelas saat ia mengakui bahwa proses rekonsiliasi dan pembangunan bangsa lebih besar dari dirinya sendiri. Dia tahu bahwa misi kemanusiaan dan keadilan tidak bisa diselesaikan oleh kekuatannya semata, tapi harus melibatkan
pengampunan dan kerjasama yang lebih luas. Nah juga kita bisa pelajari di sini bagaimana seorang Mandela sering berbicara tentang pentingnya iman dan moralitas dalam perjuangannya. Dia memiliki kepercayaan yang kuat bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar, meskipun ia harus menghadapi ketidakadilan yang tampaknya tak berujung. Mandela tidak mundur dari keyakinannya tentang pentingnya persamaan hak, keadilan, dan perdamaian, bahkan ketika jalan menuju kemenangan tampak suram. Seperti Ayub yang berserah pada kehendak Tuhan dalam penderitanya, Mandela juga menyerahkan hidupnya pada rencana Tuhan melalui pengorbanan dan ketekunan. Dari Ayub juga kita pelajari mengenai pertobatan dan pembaruan diri, yaitu Ayub menyatakan penyesalan atas hal-hal yang tidak ia pahami. Dan Mandela juga menunjukkan sikap serupa saat ia memilih jalan rekonsiliasi, bukan balas dendam. Setelah keluar dari penjara, Mandela bisa saja menggunakan posisinya untuk membalas dendam kepada rejim apartheid. Namun dia justru mengedepankan rekonsiliasi nasional. Ini adalah contoh nyata bagaimana seorang pemimpin memperbarui diri dan bertindak berdasarkan kebijaksanaan, bukan kemarahan. Nah, kita juga mempelajari di sini bagaimana tentang penerimaan dan kepasrahan spiritual, yaitu Mandela sering berbicara tentang bagaimana keadilan, pengampunan, dan kemanusiaan sejalan dengan kehendak Tuhan. Dia mengakui bahwa penderitaannya adalah bagian dari perjalanan menuju kebebasan dan pembebasan bangsa Afrika Selatan. Nah, dalam beberapa pidatonya, Mandela mengungkapkan rasa berserah diri pada kekuatan yang lebih tinggi untuk membantu memimpin rakyatnya melewati masa-masa sulit. Nah, untuk memahami kepemimpinan Mandela secara lebih mendalam, kita bisa melihat latar belakang kehidupannya, yaitu beberapa aspek penting dari mulai masa kecil, pendidikan, karir politik awal, perjuangan melawan apartheid, masa penjarahan, serta peran dan usahanya. Yaitu kita bisa lihat di masa kecilnya ya. Jadi masa kecilnya Nelson Mandela, nama kecilnya yaitu namanya Nelson Rolihlahla Mandela. Dia itu lahir tanggal 18 Juli 1918 di Meveso, sebuah desa kecil di kawasan Transkei, Afrika Selatan. Nama aslinya adalah Rolihlahla. Jadi nama aslinya adalah Rolihlahla. Dalam bahasa Xhosa berarti pengacau atau pembuat masalah. Dia berasal dari keluarga bangsawan Tembu, sebuah kelompok etnis di wilayah tersebut. Dan ayahnya adalah seorang kepala suku. Namun setelah kematian ayahnya, Mandela diasuh oleh seorang bupati lokal yang menginginkannya mendapat pendidikan yang lebih baik. Mandela adalah anggota pertama dalam keluarganya yang menerima pendidikan formal. Ia bersekolah di sekolah misionaris lokal, dan di sana ia diberi nama Nelson oleh gurunya sesuai tradisi kolonial saat itu. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di University of Fort Hare, yaitu universitas kulit hitam terkemuka di Afrika Selatan. Namun karena keterlibatannya dalam aksi protes mahasiswa, ia diusir dari universitas tersebut. Nah, setelah meninggalkan Fort Hare, Mandela pindah ke Johannesburg, di mana ia mulai bekerja sebagai penjaga malam di sebuah tambang dan kemudian sebagai juru tulis di firma hukum. Nah, di Johannesburg, Mandela diperkenalkan pada gerakan politik anti kolonial dan mulai terlibat aktif dalam Kongres Nasional Afrika, yaitu African National Congress atau ANC, sebuah organisasi yang menentang kebijakan apartheid yang diberlakukan oleh pemerintah minoritas kulit putih di Afrika Selatan. Nah, pada tahun 1944, Mandela ikut mendirikan ANC Youth League, yaitu Liga Pemuda ANC, bersama Oliver
Tambo dan Walter Sisulu. Mereka menganjurkan pendekatan yang lebih radikal dalam melawan apartheid yang memisahkan masyarakat berdasarkan ras dan memberikan hak istimewa yang besar kepada minoritas kulit putih. Mandela memainkan peran penting dalam merumuskan program tindakan yang lebih agresif untuk menentang kebijakan apartheid. Nah, pada tahun 1960, setelah insiden pembantaian di Sable di mana polisi menembak mati puluhan pengunjuk rasa damai di kulit hitam. Pemerintah Afrika Selatan melarang ANC dan memperketat kebijakan represifnya. Mandela yang sebelumnya menganut prinsip non-kekerasan mulai mempertimbangkan perlawanan bersenjata sebagai pilihan terakhir. Ia ikut mendirikan sayap militer ANC, Umkhonto We atau tombak bangsa, yang terlibat dalam sabotase terhadap instalasi pemerintah untuk melawan apartheid. Nah, tahun 1962, Mandela ditangkap dan dihukum karena melakukan aktivitas ilegal serta berupaya menggulingkan pemerintah. Pada tahun 1964, dalam pengadilan Rivonia yang terkenal, Mandela dan beberapa pemimpin ANC lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nah, dalam pidato pembelaannya, Mandela mengatakan demikian. Saya telah memperjuangkan cita-cita masyarakat yang demokratis dan bebas, di mana semua orang hidup bersama dalam harmoni dan persamaan hak. Ini adalah cita-cita saya yang saya harapkan untuk hidup dan mencapainya. Tapi jika perlu, ini adalah cita-cita yang saya siap untuk mati. Selama 20 tahun dia di penjara, sebagian besar di Pulau Robben. Mandela menjadi simbol perjuangan melawan apartheid. Tidak hanya di Afrika Selatan, tapi di seluruh dunia. Tekanan internasional terhadap pemerintah apartheid semakin meningkat, terutama setelah embargo ekonomi dan diplomatik dari negara-negara lain. Nah, pada tanggal 11 Februari 1990, setelah hampir 3 dekade di penjara, Mandela dibebaskan. Peristiwa ini terjadi berkat tekanan internasional yang semakin besar, serta perubahan politik internal di Afrika Selatan, termasuk keinginan Presiden F.W. de Klerk untuk memulai reformasi. Setelah bebas, Mandela dengan cepat memainkan peran sentral dalam negosiasi untuk mengakhiri apartheid dan mewujudkan transisi damai ke demokrasi. Pada tahun 1991, Mandela terpilih sebagai Presiden ANC dan menjadi tokoh kunci dalam perundingan konvensi untuk demokrasi Afrika Selatan atau Convention for a Democratic South Africa (CODESA) yang membuka jalan bagi pemilu demokratis pertama di negara itu pada 1990. Nah, dalam pemilihan umum bersejarah tersebut, Mandela terpilih sebagai Presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan, sebuah simbol kemenangan bagi perjuangan kesetaraan. Sebagai presiden pada tahun 1994 sampai 1999, Nelson Mandela menghadapi tantangan besar dalam menyatukan negara yang lama terpecah oleh kebijakan rasis. Fokus utamanya adalah rekonsiliasi nasional dan pembangunan kembali negara dari dampak sosial dan ekonomi apartheid. Salah satu langkah pentingnya adalah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau Truth and Reconciliation Commission yang dipimpin oleh Uskup Desmond Tutu. Nah, komisi ini memberikan kesempatan kepada pelaku kekerasan selama apartheid untuk mengaku di depan umum dan mendapatkan pengampunan, serta membantu menyembuhkan luka-luka sosial akibat diskriminasi dan penindasan. Nah, Mandela tidak mencari balas dendam terhadap mereka yang terlibat dalam apartheid, melainkan menekankan pentingnya pengampunan dan rekonsiliasi demi masa depan Afrika Selatan. Pendekatan ini menghindarkan negara dari konflik sipil besar yang sering terjadi di negara-negara yang baru merdeka.
Mandela hanya menjabat satu periode sebagai presiden, meskipun ia bisa saja mencalonkan diri kembali. Keputusan ini menunjukkan komitmennya terhadap demokrasi dan keinginannya untuk memastikan pergantian kekuasaan yang damai dan stabil. Nah, setelah pensiun dari politik tahun 1999, Mandela terus menjadi tokoh terkemuka di panggung internasional, mempromosikan perdamaian, pendidikan, dan hak asasi manusia. Ia dianugerahi banyak penghargaan, termasuk hadiah Nobel Perdamaian tahun 1953 bersama F.W. de Klerk. Warisan Mandela sebagai pemimpin moral dan ikon keadilan tetap hidup hingga saat ini. Dia dianggap sebagai salah satu pemimpin paling dihormati di dunia, terutama karena komitmennya terhadap keadilan, kesetaraan, dan rekonsiliasi. Nelson Mandela meninggal dunia tanggal 5 Desember 2013 pada usia 95 tahun, meninggalkan warisan yang luar biasa sebagai tokoh yang memperjuangkan martabat dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari ajaran Nelson Mandela tentang kepemimpinan? Satu adalah pengampunan dan rekonsiliasi. Nah, salah satu ajaran terpenting Mandela adalah pentingnya pengampunan dan rekonsiliasi dalam memimpin sebuah negara bangsa. Setelah keluar dari penjara selama 20 tahun dan menjadi presiden Afrika Selatan, Mandela menolak untuk membalas dendam terhadap mereka yang menindas dirinya dan rakyatnya. Sebaliknya, ia menekankan rekonsiliasi antara kelompok-kelompok ras di Afrika Selatan, khususnya antara kulit putih dan kulit hitam yang terpecah akibat apartheid. Mandela percaya bahwa rekonsiliasi adalah kunci untuk menciptakan perdamaian dan persatuan. Dalam pidatonya, ia sering menyatakan bahwa balas dendam hanya akan membawa lebih banyak perpecahan dan konflik. Sebagai contoh, ia mendirikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Truth and Reconciliation Commission, di mana pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM selama apartheid diizinkan untuk mengakui kesalahan mereka secara terbuka dan diberi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan selama mereka menunjukkan penyesalan. Nah, ini membantu memulihkan luka-luka sosial dan membangun kepercayaan baru di antara kelompok yang dulunya terpecah. Nah, ajaran ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus bisa memaafkan untuk bisa menyembuhkan bangsanya dari masa lalu yang pahit, serta memprioritaskan masa depan bersama yang lebih baik daripada dendam pribadi. Dua adalah kesetaraan dan keadilan. Mandela selalu mempromosikan nilai kesetaraan dan keadilan. Selama rejim apartheid, dia berjuang keras untuk menciptakan masyarakat di mana di semua orang, terlepas dari ras, warna kulit, atau latar belakang etis mereka, diperlakukan setara di mata hukum dan memiliki hak yang sama. Ia memperjuangkan penghapusan diskriminasi rasial dan memperkenalkan kebijakan yang inklusif untuk semua warga negara Afrika Selatan. Nah, dalam ajaran Mandela, seorang pemimpin harus memperjuangkan keadilan untuk semua, terutama bagi mereka yang selama ini tertindas atau dimarginalkan. Baginya, setiap individu berhak atas hak asasi manusia yang sama. Dan seorang pemimpin harus memastikan bahwa tidak ada yang ditinggalkan atau disingkirkan dari sistem sosial atau ekonomi negara. Mandela menyatakan demikian. Saya telah memperjuangkan cita-cita masyarakat yang demokratis dan damai, di mana semua orang hidup bersama dalam harmoni dan persamaan hak. Ini adalah cita-cita yang saya harapkan untuk hidup dan mencapainya. Tapi jika perlu, ini adalah cita-cita yang saya siap untuk mati. Nah, yang ketiga adalah ketahanan dan tekad. Mandela dikenal karena ketahanan dan tekadnya yang luar biasa
dalam menghadapi kesulitan dan penindasan. Selama 27 tahun di penjara, Mandela tidak pernah kehilangan harapan atau menyerah dalam perjuangannya melawan apartheid. Tekadnya untuk membawa perubahan di Afrika Selatan tidak pernah pudar, meskipun menghadapi banyak tantangan dan penderitaan pribadi. Melalui ajarannya, Mandela mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki ketahanan mental dan emosional yang kuat untuk terus memperjuangkan keadilan meskipun jalannya penuh rintangan. Seorang pemimpin harus mampu bertahan dalam masa-masa sulit dan tidak boleh menyerah pada tekanan atau kesulitan yang muncul. Mandela pernah berkata demikian. Jangan menghakimi saya berdasarkan kesuksesan saya, tetapi berdasarkan berapa kali saya jatuh dan bangkit kembali. Dan hal yang keempat saya pelajari kepemimpinan Nelson Mandela adalah keberanian moral. Nah, keberanian moral Mandela adalah salah satu ciri utama dari kepemimpinannya. Dia berani melawan sistem yang tidak adil, meskipun hal itu berarti risiko besar terhadap kebebasan dan hidupnya sendiri. Ia terus berbicara dan bertindak untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia, meskipun menghadapi ancaman penjara, kekerasan, dan bahkan kematian. Nah, Mandela mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki keberanian moral untuk tetap setia pada prinsip-prinsip yang benar. Bahkan ketika hal itu tidak populer atau mengundang bahaya pribadi, keberanian moral tidak hanya terlihat dalam perjuangannya melawan apartheid, tetapi juga dalam keputusannya untuk memaafkan mereka yang menindasnya. Sebuah tindakan yang membutuhkan keberanian hati yang besar. Nah, hal kelima adalah melayani orang lain. Mandela meyakini bahwa kepemimpinan adalah tentang melayani orang lain, bukan tentang mencari kekuasaan atau kemuliaan pribadi. Ia mencontohkan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, di mana kebutuhan dan hak rakyat adalah prioritas utama. Mandela dengan rendah hati menolak untuk terus memegang kekuasaan dan memutuskan hanya menjabat satu periode sebagai presiden, meskipun ia bisa saja mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Nah, ajarannya ini mencerminkan prinsip kepemimpinan yang melayani atau servant leadership, di mana pemimpin menempatkan kepentingan rakyat di atas ambisi pribadi. Ia mengajarkan bahwa pemimpin yang sejati adalah mereka yang berjuang demi kesejahteraan dan kemajuan rakyatnya. Mandela pernah berkata demikian. Apa yang penting dalam hidup bukanlah fakta bahwa kita telah hidup, tetapi perbedaan yang kita buat dalam kehidupan orang lain yang akan menentukan signifikansi hidup yang kita jalani. Nah, hal yang keenam adalah persatuan dan kerjasama. Nah, Mandela sangat percaya pada pentingnya persatuan dan kerjasama antar ras, antar budaya, dan antar komunitas. Setelah apartheid berakhir, ia bekerja keras untuk mempersatukan Afrika Selatan yang terpecah. Tidak hanya di antara orang kulit hitam dan kulit putih, tapi juga di antara bekerja kelompok etnis dan bekerja di negara itu. Mandela mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus berusaha untuk mempersatukan masyarakat yang dipimpinnya dan menciptakan ruang untuk dialog dan kerjasama yang inklusif. Ia mencontohkan pentingnya membangun jembatan di antara perbedaan, serta mengutamakan kerjasama lintas batas untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang ketujuh adalah pendidikan sebagai alat pembebasan. Nah, Mandela percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk pembebasan dan transformasi sosial. Ia pernah berkata bahwa pendidikan adalah senjata paling kuat
yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Ia menekankan pentingnya memberikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua orang sebagai cara untuk memutus siklus kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan. Sebagai pemimpin, Mandela mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus berinvestasi dalam pendidikan rakyatnya. Karena hanya dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai, masyarakat dapat mencapai kemakmuran dan kemajuan yang berkelanjutan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi mempelajari dari bagaimana kepemimpinan, nah, kita bisa melihat bahwa memang seorang Nelson Mandela ini adalah seorang pemimpin yang selalu menjalankan nilai-nilai agamanya yang cukup bagus. Nah, di dalam beberapa hal, dia sering mengambil satu kutipan-kutipan, yaitu tentang pengampunan dan rekonsiliasi. Nah, di dalam di sini ketika dalam pengampunan dan rekonsiliasi, memang Nelson Mandela sebagai manusia selalu terkenal karena kemampuannya terhadap musuh-musuh politiknya, terutama setelah keluar dari penjara dan menjadi Presiden Afrika Selatan. Dia tidak membalas dendam terhadap mereka yang minasnya, melainkan memilih jalan rekonsiliasi. Karena mengatakan ada tertulis bahwa di Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, di sini bagaimana Mandela hidup dengan prinsip ini, yaitu mempraktekkan pengampunan terhadap mereka yang terlibat dalam sistem apartheid dan menyerukan persatuan dan rekonsiliasi bagi semua orang Afrika Selatan, terlepas dari latar belakang rasial mereka. Dia juga mengutip di Efesus 4 ayat 32 mengatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, Mandela menunjukkan bagaimana pengampunan bisa menyembuhkan luka sosial suatu bangsa dan membawa perdamaian yang lebih besar daripada pembalasan. Nah, kita juga belajar di sini mengenai kesetaraan dan keadilan. Di sini kita tahu bahwa Mandela adalah pejuang keadilan dan kesetaraan panjang hidupnya, yaitu melawan ketidakadilan rasial apartheid yang merampas hak-hak dasar warga Afrika Selatan kita. Dia mengambil dari Amsal 31 ayat 8 sampai 9 mengatakan demikian. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisa, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, hakimilah dengan adil, dan berilah keadilan kepada orang yang tertindas dan yang miskin. Nah, ini ayat ini mencerminkan tindakan Mandela dalam berbicara bagi mereka yang tidak memiliki suara di bawah sistem apartheid yang menindas. Dia berdiri untuk hak-hak semua orang yang tertindas dan memperjuangkan keadilan sosial. Dia juga mengutip di Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Mandela sangat sejalan dengan ini karena ia menunjukkan tindakan keadilan dan kasih sayang terhadap rakyatnya, yaitu mengutamakan kesetiaan kepada prinsip-prinsip moral yang tinggi dan berjuang untuk keadilan dan kebaikan. Nah, dia juga mempelajari dari kehidupan Mandela mengenai kerendahan hati dan pelayanan, di mana Mandela memimpin dengan kerendahan hati yang luar biasa, menempatkan kepentingan bangsa di atas ambisi pribadinya. Ia melayani rakyatnya dan mengutamakan rekonsiliasi, bukan ego atau kekuasaan. Nah, dia mengutip di Markus 10 ayat 43 sampai 45 mengatakan demikian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba semuanya. Karena Allah, anak manusia, juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Mandela sangat mencerminkan semangat pelayanan ini selama masa jabatannya, terutama dengan hanya melayani satu periode sebagai presiden, meskipun ia bisa mencalonkan diri lagi. Dia juga mengutip di Filipi 2 ayat 3 sampai 4 mengatakan demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, Mandela dengan jelas menunjukkan kerendahan hati ini dalam kepemimpinannya, selalu mengutamakan kepentingan rakyat Afrika Selatan di atas dirinya sendiri. Dan dia juga kita di sini pelajari mengenai perdamaian dan cita kasih. Nah, Mandela mengabdikan bangsa hidupnya untuk menciptakan perdamaian dan persatuan di negaranya, yaitu mengatasi kebencian rasial yang terpecah selama apartheid. Dia mengutip di Matius 5 ayat 9. Katakan demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mandela adalah seorang pembawa damai, berusaha menyatukan sebuah bangsa yang selama bertahun-tahun hidup dalam konflik dan diskriminasi. Upayanya untuk perdamaian dan keadilan menjadikannya contoh teladan dari prinsip ini. Dia juga mengutip dari Kolose 3 ayat 13 sampai 14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, dalam memimpin Afrika Selatan menuju keperdamaian, Mandela menekankan kasih sebagai landasan yang menyatukan bangsa yang terpecah. Ia mengajarkan bahwa hanya melalui kasih, pengampunan, dan pemahaman perdamaian sejati dapat dicapai. Jadi Joy belajar mengenai tekad dalam menghadapi penderitaan. Mandela menghabiskan 20 tahun di penjara, namun ia tidak pernah kehilangan harapan dan tekad untuk memperjuangkan keadilan bagi rakyat. Yaitu di Roma 5 ayat 3 sampai 4 mengatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, seperti Ayub, Mandela melalui penderitaan panjang tapi tidak menyerah. Dia menunjukkan bahwa kesengsaraan bisa menjadi jalan menuju kebijaksanaan dan harapan. Dan ia memimpin rakyatnya dengan semangat, yaitu semangat ketekunan yang tak tergoyahkan. Dia juga mengutip di Yesaya 40 ayat 31 mengatakan demikian. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mandela menunjukkan kekuatan luar biasa dalam menghadapi penindasan dan pemenjaraannya. Meskipun ia dipenjara selama bertahun-tahun, ia terus bertahan dengan semangat yang kuat, bertekad untuk membawa perubahan bagi negaranya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi mempelajari dari bagaimana latar belakang seorang Nelson Mandela, dia memperjuangkan hidupnya dari mulai di penjara selama 20 tahun. Demikian juga kita bisa melihat seorang Ayub yang
selama menderita dalam kehidupannya. Nah, kita bisa pelajari di bagaimana kita menceritakan di cerita tentang Ayub ini. Yaitu kita coba lihat di kitab Ayub ini adalah salah satu teks paling kompleks dalam Alkitab Ibrani. Nah, Ayub sering dikaitkan dengan sastra kebijaksanaan atau wisdom literatur yang berkembang di timur dekat kuno seperti Mesir, Mesopotamia, dan Israel. Kebijaksanaan ini biasanya menekankan prinsip imbalan dan hukuman. Orang benar diberkati, sementara orang jahat dihukum. Namun, Ayub menggugat yang mesti itu, sebab Ayub yang benar mengalami penderitaan yang tampaknya tidak layak. Nah, perlu dalam tulisannya tahun 2009 dalam bukunya berjudul Wisdom in Revolt, dia menjelaskan bahwa Ayub termasuk dalam tradisi kebijaksanaan yang memberontak, di mana Ayub menentang teologi kebijaksanaan tradisional yang menyatakan bahwa penderitaan adalah hasil dari dosa. Nah, dalam konteks sejarah Israel, terutama setelah pembuangan ke Babilonia, pernyataan mengenai keadilan ilahi menjadi sangat mendesak. Banyak orang Israel bertanya-tanya, mengapa mereka menderita jika mereka adalah umat pilihan Tuhan? Saya mencerminkan krisis ini dengan mempertanyakan, mengapa orang benar bisa mengalami penderitaan yang tidak mereka layak terima. Nah, sementara Homan menulis dalam Blemish Perfection menekankan bahwa kitab Ayub mencerminkan ketidakpuasan terhadap norma-norma teologis yang mapan. Argumentasi Ayub yang mempertanyakan keadilan ilahi menunjukkan bahwa penderitaan tidak selalu bisa dijelaskan melalui teologi pembalasan yang sederhana. Nah, pada akhirnya di ayat 42 ayat 1-4-6 mencerminkan pengakuan Ayub atas keterbatasan pemahamannya sendiri di hadapan Tuhan yang aktif. Nah, Ayub di sini kita dari ayat ini, Ayub diceritakan tinggal di Anak Uz yang mungkin berada di tepi peradaban peradaban timur dekat kuno. Namun Lukas ini lebih bersifat simbolis daripada geografis. Ayub adalah orang dari pinggiran dunia yang mengalami penderitaan ekstrim, namun secara teologis relevan dengan seluruh umat manusia. Nah, dalam bukunya The Jude tahun 2018 dalam bukunya judul Metaphorical Landscapes and the Theology of the Book of Job, yaitu membahas metafora spasial yang digunakan dalam kitab Ayub. Ayub mengalami perjalanan metaforis, bergerak dari keadaan aman menuju padang gurun penderitaan dan keterasingan dari Tuhan. Nah, dalam Ayub 42 ayat 1-6, metafora ruang ini mencapai puncaknya ketika Ayub beralih dari mendengar tentang Tuhan menjadi melihat Tuhan secara langsung. Ini menunjukkan transformasi pemahaman Ayub dari pengetahuan intelektual yang jauh menjadi pengalaman langsung yang mendalam, dalam dan penuh kekaguman. Nah, ketika Ayub berkata, "Aku telah mendengar tentang engkau dari kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Nah, itu tertulis di ayat 42, di ayat 42 ayat 5. Ini merupakan perubahan dari pengetahuan teoritis ke pengalaman pribadi. Ini adalah momen pengakuan bahwa apa yang Ayub dulu pahami hanya secara dangkal. Ini dia pahami melalui pengalaman langsung dengan realitas Tuhan yang tak terselami. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana Ayub digambarkan sebagai lurus hati dan jujur, yang membuat penderitaannya menjadi masalah teologis. Nah, sepanjang teks, Ayub mempertahankan ketidakbersalahannya dan menuntut penjelasan dari Tuhan.
Nah, di Ayub 42 ayat 1-6, Ayub mengakui keterbatasan pemahamannya. Dia tidak bertobat karena dosa, melainkan karena kesombongannya dalam menentang kebijaksanaan ilahi. Nah, dalam khotbahnya, dalam di Ayub 40, kita bisa baca di Ayub 38-41, Tuhan tidak menjawab pertanyaan spesifik Ayub mengenai keadilan. Sebaliknya, Tuhan menekankan kekuasaannya atas penciptaan dan keterbatasan pengetahuan manusia. Tuhan memperlihatkan kepada Ayub betapa kecilnya pemahaman manusia dibandingkan dengan kompleksitas kosmos yang diciptakan Tuhan. Ia membawa Ayub ke pangkuan dalam Ayub 42 ayat 1-6 ini bahwa dia berbicara tentang hal-hal yang tidak dia pahami. Nah, sementara teman-teman Ayub yang bernama Elifaz, Bildad, dan Zofar itu mewakili teologi kebijaksanaan tradisional yang melihat penderitaan sebagai akibat dari dosa. Mereka gagal karena mereka tidak bisa memahami bahwa penderitaan bisa terjadi tanpa hubungan langsung dengan dosa. Tuhan mengutuk mereka di ayat 42 ayat 7 karena mereka tidak berbicara benar tentang Tuhan seperti yang dilakukan Ayub. Mereka terperangkap dalam teologi yang kaku dan tidak mampu melihat kompleksitas realitas ilahi. Nah, sementara Newsom dalam bukunya yang berjudul The Book of Job, A Contest of Moral Imagination, menyatakan bahwa di Ayub 42 ayat 1-6 ini mewakili klimaks dari konteks imajinasi moral antara Ayub dan Tuhan. Nah, jawaban terakhir Ayub menunjukkan bahwa meskipun dia tidak mendapat jawaban mengenai mengapa orang benar menderita, dia memperoleh pemahaman baru tentang Tuhan. Pengakuannya bahwa dia berbicara tentang hal-hal yang tidak dia pahami, yaitu merupakan pengakuan akan kebesaran Tuhan dan keterbatasan pengetahuan manusia. Nah, menurut Dell tahun 1991 dalam bukunya berjudul The Book of Job as Spectacle Literature menafsirkan respon Ayub sebagai ekspresi keraguan terhadap jawaban yang mudah. Tuhan tidak memberikan penjelasan langsung untuk penderitaan Ayub. Sebaliknya, Ayub diajak untuk menerima ketidakpastian dan keagungan kosmik Tuhan, di mana penderitaan manusia merupakan bagian dari misteri yang lebih besar. Nah, pesan teologis yang utama adalah bahwa manusia harus mengakui keterbatasannya di hadapan misteri lain, yaitu di Ayub 42 ayat 1-4 ini mengajarkan sikap rendah hati di hadapan kekuasaan Tuhan yang tak terjangkau oleh pemahaman manusia. Nah, kita bisa belajar di sini bagaimana dalam kitab Ayub ini disusun adanya dengan keindahan sastra, keindahan sastra yang luar biasa. Makanya di Ayub 42 ayat 1-4 ini berfungsi sebagai klimaks struktural yang penting. Nah, Pockelman tahun 2012 menunjukkan bahwa struktur kitab Ayub bersifat chiastik, di mana khotbah Ayub dan Tuhan saling mencerminkan. Nah, di Ayub 42 ayat 2-6 merupakan resolusi dari ketegangan yang dibangun antara protes Ayub dan jawaban Tuhan. Struktur ini mencerminkan perjalanan Ayub dari keluhan terhadap penderitaan menuju penerimaan dan pengakuan terhadap kebesaran Tuhan. Menurut Nugel tahun 2009 dalam bukunya Janus Parallelism in the Book of Job menekankan teknik sastra yang kompleks dari kitab Ayub, termasuk paralelisme Janus, di mana kata-kata atau frasa memiliki makna ganda yang menghubungkan bagian sebelumnya dan bagian selanjutnya. Nah, dalam buku Ayub 42 ayat 1-4 ini, pernyataan Ayub bisa ditafsirkan sebagai
pengakuan, dan juga pertanyaan terselubung, yaitu mencerminkan ketegangan antara penerimaan dan rasa frustasi Ayub. Nah, di sini kita bisa mempelajari bagaimana dari ayat 42 ayat 1 sampai 6 ini kita mempelajari mengenai pengakuan kita yang mendalam tentang penderitaan. Nah, di sini kita mempelajari dan mengakui bahwa penderitaan Ayub sangat dalam dan nyata. Nah, dan kita bisa mempelajari juga bahwa respon terakhir Ayub tidak menghapus rasa sakit yang dialami. Sebaliknya, pengakuan Ayub tentang keterbatasan pemahamannya menunjukkan bahwa penderitaan tidak selalu memiliki jawaban yang jelas. Nah, kita juga mempelajari menghindari jawaban teologis yang sederhana, yaitu kita melihatnya bahwa kita harus menolak godaan untuk menawarkan penjelasan sederhana tentang penderitaan. Nah, teman-teman Ayub memberikan jawaban yang sederhana dan dogmatis. Namun, mereka salah. Demikian juga, dalam hal ini kita harus mengakui bahwa penderitaan manusia seringkali jauh lebih kompleks dan misterius daripada yang bisa dijelaskan dengan logika manusia. Nah, jawaban terakhir Ayub kita pelajari di sini bentuk kepercayaannya kepada Tuhan. Bahkan dalam ketidakmengertiannya. Nah, kita bisa memperlihatkan bahwa kita bisa mengembangkan sikap yang sama, yaitu rendah hati dan mempercayai Tuhan dalam menghadapi misteri kehidupan, meskipun tanpa pemahaman penuh. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini dari ayat ini? Kita bisa pelajari dari beberapa ayat dari sini. Dari ayat 1 dikatakan, lalu jawab Ayub kepada Tuhan. Nah, ayat ini adalah ayat membuka tanggapan terakhir Ayub kepada Tuhan. Tepat setelah Tuhan memberikan serangkaian khotbah dari badai, yaitu dari mulai pasal 38 sampai di pasal 341, panjang kitab, Ayub telah melalui berbagai tahapan, mulai dari mempertanyakan, marah, hingga meminta penjelasan tentang penderitaannya. Kini, Ayub akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara, tapi dalam nada yang sangat berbeda dari sebelumnya. Nah, Newsom dalam bukunya yang berjudul The Book of Job, The Contest of Moral Imagination, menggambarkan momen ini sebagai klimaks dari pertarungan imajinasi moral antara Ayub dan Tuhan. Nah, sepanjang kitab ini, Ayub telah mencoba memahami keadilan ilahi. Dia merasa bahwa penderitaannya tidak adil. Namun setelah mendengar suara Tuhan, Ayub kini menyadari keterbatasan pemikirannya dan mulai menerima bahwa kebijaksanaan Tuhan melampaui pemahaman manusia. Nah, Newsom menekankan bahwa penekanan Ayub bukanlah penyerahan diri kepada takut, penyerahan diri karena takut, melainkan pengakuan bahwa sudut pandang manusia terhadap keadilan tidak cukup untuk memahami kebesaran dan kompleksitas tatanan ilahi. Nah, Tara Purdue dalam bukunya Wisdom in Revolt menyoroti bahwa jawaban Ayub merupakan puncak dari perjalanan teologisnya, di mana ia sebelumnya memberontak terhadap gagasan tradisional kebijaksanaan, khususnya doktrin keadilan retributif, itu bahwa kebaikan selalu dihadiahi dan kejahatan selalu dihukum. Ayub telah menentang teologi sederhana yang mengaitkan penderitaan dengan dosa, dan kini ia mulai menerima bahwa kebijaksanaan Tuhan tidak bisa sepenuhnya dipahami oleh manusia. Nah, kita bisa mempelajari ini sebagai seorang pemimpin. Nah, bagaimana kita melihatnya ini sebagai seorang pemimpin? Dari ini kita bisa mempelajari bagaimana kita lihat ketika Ayub akhirnya merespon Tuhan setelah rangkaian suara panjang dari Tuhan. Nah, setelah mengalami penderitaan yang luar biasa, Ayub kini berbicara tentang tidak lagi dengan nada protes,
seperti sebelumnya. Ia menunjukkan bahwa Ayub telah sampai pada pemahaman baru tentang posisinya dalam tatanan kosmik. Nah, menurut Perdue, dalam bukunya yang berjudul Wisdom in Report, menyatakan bahwa momen ini menandakan pergeseran dari pemberontakan menuju penerimaan. Ayub yang sebelumnya mempertanyakan kebijaksanaan tradisional, kini mulai mengakui keterbatasan pemahamannya. Nah, Bapak sebagai seorang pemimpin, ini mencerminkan pentingnya momen refleksi secara krisis. Setelah menghadapi tantangan besar, seorang pemimpin perlu mengambil langkah mundur, merenung, dan menilai kembali situasi sebelum merespon. Nah, sementara menurut Nelson, dalam bukunya The Book of Job, The Context of Moral Imagination, menggambarkan jawaban Ayub sebagai puncak dari konteks moral. Nah, sebagai seorang pemimpin dalam komunitasnya, Ayub telah diuji baik dalam hal pemahaman tentang keadilan maupun tanggung jawab. Nah, respon Ayub pada titik ini adalah respon dari seorang pemimpin yang telah melewati krisis dan mulai dengan pemahaman yang lebih dalam, baik tentang batasan dirinya sendiri maupun tentang kompleksitas kepemimpinan. Nah, setelah kita pelajari ini, bahwa seorang pemimpin yang baik setelah Bapak dan Ibu menghadapi krisis besar, Bapak dan Ibu harus mengambil waktu untuk merenung sebelum memberikan respon. Seperti Ayub, yang akhirnya merespon setelah merenung. Seorang pemimpin harus mengelola pikiran dan strateginya untuk memastikan keputusan yang diambil matang dan bijaksana. Nah, kalau kita lihat baca ayat 2, mengatakan demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, di sini Ayub mengakui kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Setelah mendengar penjelasan Tuhan, Ayub sekarang mengakui bahwa kehendak Tuhan mengatur segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Ini adalah pengakuan Ayub atas otoritas Tuhan yang tidak terhingga. Nah, Bockelman tahun 2012 dalam bukunya berjudul The Book of Job Inform menyoroti bahwa ayat ini merupakan resolusi struktural dan tematik dari kitab Ayub. Nah, sebelumnya Ayub sering mempertanyakan apakah Tuhan benar-benar mengendalikan alam semesta dengan adil, dan ia menuntut penjelasan atas penderitaannya. Namun setelah mendengar setelah mendengar suara Tuhan, Ayub beralih dari pertanyaannya, dari mempertanyakan kekuasaan Tuhan menjadi mengakui bahwa Tuhan memegang kendali atas segalanya. Bockelman menekankan bahwa ini adalah titik balik penting dalam perjalanan Ayub, di mana pembangkangannya bergeser menjadi pengakuan akan kebijaksanaan ilahi. Nah, Hoffman juga dalam bukunya berjudul Blemish Perfection, hal ini menginterpretasikan pengakuan Ayub ini bukan hanya sebagai bentuk penyerahan, tapi sebagai penerimaan akan kompleksitas. Dan juga dalam beberapa hal, ketidaksempurnaan dunia sebagaimana diciptakan oleh Tuhan. Nah, meskipun Ayub menerima bahwa Tuhan memiliki kekuasaan penuh, ini tidak menghapus kenyataan bahwa dunia mencakup elemen kekacauan, penderitaan, dan misteri. Ayub mulai menerima bahwa dunia, meskipun diciptakan oleh Tuhan, memiliki tatanan yang tidak selalu bisa dipahami manusia. Nah, dalam kepemimpinan, kita bisa melihat dari pembahasan dari Bockelman yang berjudul The Book of Job Inform, yaitu menekankan bahwa ayat ini menunjukkan kesadaran Ayub akan tatanan kosmik yang lebih besar, yang tidak dapat sepenuhnya ia pahami. Ini sejalan dengan pengalaman para pemimpin perusahaan yang seringkali harus berhadapan dengan kekuatan eksternal yang tidak dapat mereka kendalikan, seperti dinamika pasar, perubahan geopolitik, atau pergeseran teknologi. Nah, pemimpin harus mengakui keterbatasan kendali mereka dan belajar menavigasi dalam sistem yang lebih luas.
Nah, menurut Hoffman, dalam bukunya A Blemish Perfection, menyoroti bahwa pengakuan Ayub bukanlah berarti menyerah, tapi menerima kenyataan bahwa dunia kompleks dan kadang tidak sempurna. Nah, Bapak-Bapak sebagai seorang pemimpin, hal ini penting untuk menerima bahwa Bapak-Bapak dan Ibu tidak bisa mengendalikan segala hal. Tapi Bapak-Bapak dan Ibu harus berfokus pada hal-hal yang Bapak-Bapak bisa pengaruhi dan beradaptasi terhadap kekuatan eksternal yang tak terkendali. Nah, sebagai seorang pemimpin, Bapak-Bapak harus mengakui keterbatasan kendali Bapak-Bapak dan Ibu. Nah, seorang pemimpin, Bapak-Bapak harus bisa mengakui, harus memahami bahwa meskipun Bapak-Bapak memiliki kendali atas banyak aspek dalam bisnis, beberapa hal seperti krisis ekonomi atau perubahan regulasi berada di luar kendali Bapak dan Ibu. Nah, seorang pemimpin yang efektif berfokus pada apa yang Bapak bisa kendalikan dan siap beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas. Nah, di ayat 3 kita bahas ini adalah engkau bertanya, siapakah dia yang menyelubungi rancanganku tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Nah, ini di ayat ini Ayub merujuk langsung pada tantangan Tuhan dari Ayub 38 ayat 2, di mana Tuhan bertanya, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan tanpa pengetahuan? Ini Ayub mengakui bahwa dia berbicara tentang hal-hal di luar pemahamannya. Kata-kata hal-hal yang terlalu ajaib bagiku menunjukkan bahwa Ayub telah menyadari bahwa rencana Tuhan melampaui kapasitas pemahamannya. Nah, Nugel dalam bukunya Janus Parallelism in the Book of Job menyoroti bahwa pengakuan Ayub ini dapat dibaca pada beberapa tingkatan. Nah, di satu sisi, Ayub mengakui bahwa dia kurang pengetahuan. Tapi di sisi lain, terdapat ketegangan dalam pengakuan ini. Pertanyaan-pertanyaan Ayub tentang keadilan tidak sepenuhnya salah, meskipun tidak lengkap. Nah, Nugel menunjukkan bahwa Ayub mengakui keterbatasannya, tetapi tidak berarti bahwa penderitaannya tidak menimbulkan pertanyaan sah tentang keadilan. Ayub hanya menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab dari perspektif manusia yang terbatas. Sementara De Juade tahun 2018 dalam bukunya Metaphorical Landscape and the Theology of the Book of Job menafsirkan ini dari perspektif metafora spasial. Nah, Ayub menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang telah mengaburkan rencana Tuhan, mengakui keterbatasan perspektif manusiawi. Nah, sebelumnya pemahaman Ayub tentang Tuhan hanya terbatas pada pandangan keadilan manusia. Kini menyadari bahwa tujuan Tuhan jauh melampaui pandangan sempitnya dan penderitaannya harus dipahami dalam kerangka kosmik yang lebih luas. Nah, bagaimana kita pelajari dalam konteks kepemimpinan? Nah, menurut Nugel tahun 2009 dalam bukunya Janus Parallelism in the Book of Job menunjukkan bahwa ayat ini memiliki makna ganda. Ayub mengakui bahwa ia berbicara tanpa pengetahuan, tetapi pengetahuan ini bukan semata-mata menyerah, melainkan pengetahuan atas realitas yang kompleks. Nah, bagi seorang pemimpin, ini berarti bahwa meskipun Bapak dan Ibu memiliki keahlian, selalu ada elemen bisnis atau pasar yang tidak sepenuhnya Bapak dan Ibu pahami. Nah, di Jude tahun 2018 menyoroti bahwa pengakuan Ayub tentang keterbatasan pengetahuan mengubah cara pandangnya. Sebelumnya, Ayub melihat dunia dengan lensa keadilan yang sederhana. Tapi sekarang, ia menyadari bahwa tantangan yang dihadapinya memang memiliki banyak lapisan.
Nah, bagi seorang bapak pemimpin, ini berarti bahwa tantangan bisnis seringkali lebih kompleks daripada yang terlihat dan tidak bisa selalu dipecahkan dengan pendekatan sederhana. Nah, bapak-bapak sebagai seorang pemimpin dan juga pemimpin perusahaan bisnis harus mau mengakui ketika bapak dan ibu tidak memiliki semua jawaban. Nah, memperoleh masukan dari penasehat, tim ahli, dan data yang akurat adalah kunci untuk membuat keputusan yang lebih baik. Kerendahan hati dalam mengakui keterbatasan pengetahuan adalah bagian penting dari kepemimpinan yang efektif. Nah, kita belajar dari ayat 4. Firman-Mu, dengarlah, akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu. Ayat di sini mengingatkan bahwa kembali perintah langsung Tuhan dari ayat 38 ayat 3. Di mana Tuhan memulai dialog retorika dengan menanyakan kepada Ayub tentang dunia. Nah, dalam ayat ini, Ayub menunjukkan bahwa dia telah menerima peran barunya sebagai orang yang ditanyai oleh Tuhan, bukan sebagai pihak yang menuntut jawaban. Nah, Purdu tahun 2019 menekankan bahwa ayat ini mewakili penerimaan Ayub terhadap perannya sebagai responden, bukan petanya. Sebelumnya dalam kitab Ayub, Ayub terus-menerus menuntut jawaban dari Tuhan, menganggap dirinya sebagai pengkritik moral atas keadilan Tuhan. Namun sekarang setelah adanya suara Tuhan, Ayub menyadari bahwa dia bukan dalam posisi untuk mempertanyakan pengelolaan Tuhan atas alam semesta. Nah, perlu melihat ini sebagai momen penting dalam perkembangan teologis Ayub, di mana dia bergerak dari protes menjadi bentuk penerimaan rendah hati akan keterbatasan manusia. Nah, Newsom tahun 2003 menafsirkan ayat ini sebagai simbol pergeseran mendalam dalam pemahaman diri Ayub. Nah, sebelumnya Ayub berasumsi bahwa dia dapat meminta pertanggungjawaban Tuhan. Namun sekarang setelah dipertanyakan oleh Tuhan, Ayub menyadari kesenjangan besar antara pengetahuan manusia dan kebijaksanaan Tuhan. Ayub ini menandakan pengakuan Ayub bahwa keinginannya sebelumnya untuk jawaban sederhana adalah tidak realistis, mengingat kompleksitas dunia sebagaimana yang diungkapkan oleh Tuhan. Lalu bagaimana kita melihat dari segi kepemimpinan? Nah, perlu menekankan bahwa momen ini menandakan pergeseran Ayub dari berbicara tanpa pengetahuan menuju mendengarkan untuk mendapatkan pemahaman. Nah, bapak-bapak sebagai seorang pemimpin, ini adalah tanda kedewasaan kepemimpinan. Pemimpin yang mendengarkan, baik kepada tim, penasihat, atau sinyal besar, sinyal pasar, lebih mungkin membuat keputusan yang bijaksana dan terinformasi. Nah, sementara Newsom mencatat bahwa perjalanan Ayub dari mempertanyakan menuju mendengarkan mencerminkan perjalanan seorang pemimpin yang belajar untuk mengambil nasihat dari orang lain sebelum mengambil keputusan. Nah, bapak-bapak sebagai seorang pemimpin belajar mendengarkan, baik itu kepada tren pasar, umpan balik pelanggan, atau kekhawatiran karyawan. Dan ini adalah hal penting dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, bagaimana kita bisa melihatnya seorang pemimpin? Nah, bapak-bapak sebagai seorang pemimpin menjelaskan bahwa pemimpin yang sukses selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan, baik kepada tim, pelanggan, dan juga sinyal dari pasar. Nah, sebelum membuat keputusan besar, ini tidak hanya meningkatkan pengambilan keputusan, tapi juga membangun budaya kepercayaan dan saling menghormati dalam organisasi. Nah, kita membaca di ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, ini adalah salah satu ayat paling teologis
signifikan dalam kitab Ayub. Ayub menyatakan bahwa sebelumnya dia hanya mendengar tentang Tuhan. Tapi sekarang dia benar-benar melihat Tuhan. Nah, pergeseran dari mendengar ke melihat menandakan pengalaman yang lebih dalam dan transformatif tentang Tuhan. Nah, Riju menyoroti pentingnya pergeseran sensoris dari mendengar ke melihat sebagai metafora bagi transformasi pemahaman Ayub. Nah, sebelumnya, pengetahuan Ayub tentang Tuhan bersifat sekunder, berdasarkan tradisi dan pendengaran orang lain. Namun, setelah pewahyuan langsung dari Tuhan, Ayub memiliki pengalaman yang lebih mendalam dan personal tentang Tuhan. Nah, melihat dari sastra Timur Dekat kuno, seringkali mewakili pemahaman yang lebih penuh dan langsung. Dan di sini, hal ini menandakan pengakuan Ayub akan keagungan dan misteri penciptaan Tuhan. Nah, menurut Pelham tahun 2012 dari bukunya Contested Creations in the Book of Job, dia berpendapat bahwa ayat ini adalah kunci untuk memahami transformasi Ayub. Pengalaman Ayub dalam melihat Tuhan memaksanya untuk mengevaluasi ulang pemahamannya sebelumnya tentang dunia. Nah, sebelum ini Ayub melihat dunia sebagai sistem moral, di mana yang baik harus dihargai dan yang jahat dihukum. Nah, kini setelah melihat Tuhan, dia menyadari bahwa penciptaan jauh lebih kompleks daripada itu, dengan unsur-unsur keteraturan dan kekacauan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kategori moral sederhana. Nah, menurut Pokemon tahun 2012 menyoroti struktur sastra dari ayat ini, menunjukkan bahwa ini menandakan transisi dari spekulasi teologis yang teoritis menjadi pengalaman langsung. Ayub telah berpindah dari sekedar pengetahuan yang didengar tentang Tuhan menuju pertemuan langsung dengan Tuhan, yang mencerminkan perkembangan spiritualnya sepanjang kita. Nah, bagaimana kita melihatnya dari segi kepemimpinan? Nah, Riju tahun 2018 menjelaskan bahwa perubahan dari mendengar ke melihat adalah metafora untuk pemahaman yang lebih dalam. Nah, dalam kepemimpinan ini menggambarkan saat ketika teori dan strategi menjadi kurang penting dibandingkan dengan pengalaman langsung di lapangan. Nah, bagi bapak-bapak seorang pemimpin perusahaan penting untuk memahami bahwa meskipun teori kepemimpinan atau strategi bisnis itu penting, pengalaman langsung di lapangan seringkali memberikan wawasan yang lebih mendalam dan berguna. Nah, menurut Fulham tahun 2012 berpendapat bahwa transformasi itu mencerminkan bagaimana pemimpin bergerak dari ide-ide abstrak tentang kepemimpinan menuju pemahaman yang lebih mendalam melalui keterlibatan langsung dengan tantangan. Nah, sebagai seorang pemimpin, bapak-bapak harus mengembangkan pemikiran bapak-bapak dan ibu berdasarkan apa yang telah bapak ibu hadapi dan atasi secara langsung di pasar. Nah, prinsipnya adalah dalam pemahaman teoritis yang penting, tapi tidak ada yang menggantikan wawasan yang dapat dari menghadapi dan mengatasi tantangan di dunia nyata. Nah, seorang pemimpin, bapak-bapak dan ibu harus terlibat langsung dengan bisnis bapak dan ibu, mempelajari melalui pengalaman, bukan hanya mengandalkan pengetahuan dari teori atau laporan. Nah, di ayat 6 mengatakan, oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku hidup dalam debu dan api. Nah, ayat terakhir ini sering menjadi bahan perdebatan di kalangan para sarjana karena ambiguitas maknanya. Kata-kata mencabut perkataanku juga menyesal dalam debu dan abu. Menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dapat dipahami dalam berbagai cara, mulai dari penyesalan literal hingga pengakuan metaforis tentang kelemahan manusia. Nah, Dale
dalam bukunya yang berjudul The Book of Job as Spectacle Literature berpendapat bahwa penyesalan Ayub di sini bukanlah karena dosa, karena ia digambarkan sebagai orang benar sepanjang teks. Sebaliknya, penyesalannya adalah karena kesombongannya dalam berpikir bahwa dia bisa sepenuhnya memahami atau mempertanyakan pengaturan Tuhan atas dunia. Nah, dia di sini menunjukkan bahwa penyesalan Ayub mencerminkan kerendahan hati eksistensial, di mana dia mengakui keterbatasan pemahamannya dan posisinya yang terbatas sebagai manusia. Nah, Hofmann tahun 2009 menafsirkan ayat ini sebagai penerimaan Ayub atas ketidaksempurnaan dan ambiguitas dunia. Duduk dalam debu dan abu menandakan pengakuan Ayub dalam dunia sebagaimana diciptakan oleh Tuhan. Bukanlah tempat yang sepenuhnya sempurna secara moral, melainkan tempat di mana penderitaan dan ketidaksempurnaan ada bersama dengan keindahan dan keteraturan. Nah, penyesalan Ayub bukanlah pengakuan dosa, tetapi pengakuan akan keterbatasan pemahaman manusia dan perlunya kerendahan hati di hadapan kebesaran Tuhan. Nah, Nugel tahun 2009 menunjukkan simbolisme yang kaya dari debu dan abu dalam Alkitab Ibrani. Debu dan abu seringkali melambangkan perkabungan, kerendahan hati, dan pengakuan atas kefanaan manusia. Dengan menyesal dalam debu dan abu menyelaraskan dirinya dengan kerapuhan keberadaan manusia. Kemudian melihat frasa ini sebagai mengandung makna ganda. Ayub menerima posisinya dalam tatanan ciptaan, tetapi tetap ada jejak ketidakpuasan dengan misteri penderitaannya. Nah, bagaimana kita melihat dari segi pemimpinan ini? Nah, menurut Hoffman, dalam bukunya A Blemish Perfection, menartikan bahwa ini adalah pengakuan Ayub bahwa ia telah salah memahami sifat dunia. Demikian pula sebagai seorang pemimpin, bapak-bapak dan ibu harus menyadari kapan bapak dan ibu salah jalan, baik karena penilaian yang salah, pengetahuan yang tidak lengkap, atau kondisi yang tidak terduga, dan siap untuk mengubah strategi bapak dan ibu. Menurut Bell, 1991 berpendapat bahwa penyesalan Ayub di sini bukanlah tentang rasa bersalah, melainkan pengakuan atas keterbatasan manusia. Nah, bapak-bapak sebagai seorang pemimpin ini berarti bahwa bapak-bapak dan ibu yang berada di puncak kekuasaan, bapak-bapak dan ibu harus mengakui kapan bapak-bapak dan ibu perlu mengkalibrasi ulang pendekatan bapak dan ibu. Nah, sebagai seorang pemimpin, bapak dan ibu harus bersedia mengakui ketika bapak dan ibu salah dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki jalan. Nah, seorang kerendahan hati ini tidak hanya membangun kepercayaan, tapi juga memastikan bahwa organisasi dapat beradaptasi dengan baik, meskipun strategi gagal atau keadaan berubah. Nah, dari Ayub, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita dapat pelajari tadi secara komprehensif dari Ayub 42 ayat 1 sampai 6 ini, yaitu dari wawasan yang ditulis dari Turdu, Newman, Perkeman, dan yang lainnya tentang Ayub 42 ayat 1 sampai 4 ini. Nah, kita bisa melihat beberapa prinsip penting yang sangat relevan buat Bapak dan Ibu dalam sebagai pemimpin bisnis modern, yaitu adalah satu, merenung sebelum bertindak. Yaitu setelah krisis, ambil waktu untuk merenung dan belajar sebelum membuat keputusan besar. Yang kedua, menyadari keterbatasan kendali. Nah, seorang pemimpin, Bapak dan Ibu harus menerima bahwa Bapak dan Ibu tidak dapat mengendalikan segala hal. Fokuslah pada hal-hal yang dapat Bapak dan Ibu pengaruhi dan adaptasi terhadap lingkungan eksternal yang berubah. Yang ketiga, mengakui keterbatasan pengetahuan. Nah, Bapak sebagai seorang pemimpin, Bapak-bapak seorang pemimpin yang baik, tahu kapan Bapak dan Ibu tidak memiliki semua jawaban.
dapatkan masukan dan dari penasihat dan data yang akurat untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dan yang keempat adalah mendengarkan sebelum bertindak. Seorang pemimpin harus selalu mendahulukan mendengarkan, baik kepada tim, pelanggan, atau sinyal pasar sebelum membuat keputusan besar. Dan kelima, menghargai pengalaman di atas teori. Nah, pengetahuan teoritis penting, tetapi tidak ada yang menggantikan wawasan yang didapat dari pengalaman langsung di lapangan. Nah, yang keenam, bersikap rendah hati dan siap mengoreksi arah. Nah, seorang pemimpin, bapak-bapak dan ibu, harus bersedia mengakui kesalahan bapak dan ibu dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki jalan. Dan ini adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi mempelajari bagaimana seorang Nelson Mandela dalam penderitaannya selama 20 tahun dan juga dalam kepemimpinannya yang memimpin rakyatnya dengan segala rendah hati, dan juga kita mempelajari dari kitab Ayub 42 ayat 1 sampai 6 ini kita mempelajari bagaimana bahwa Ayub 42 ayat 1 sampai 6 tidak memberikan jawaban yang jelas tentang masalah penderitaan, tetapi bagaimana kita bisa bersikap rendah hati dan penuh hormat di hadapan misteri ciptaan Tuhan. Nah, kita bisa melihat bagaimana transformasi ini bukanlah tentang mendapatkan jawaban, tetapi tentang mengalami pertemuan yang mendalam dengan Tuhan yang mengubah cara pandangnya terhadap profesional. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan dan Surah Kudus-Mu Tuhan bersama kami Tuhan, bahwa kami bisa dapat melaksanakannya seperti apa yang dituliskan dalam kitab Ayub ini, dan juga meneladaninya Tuhan apa yang telah dilakukan oleh saudara kami dalam Mandela. Ya Tuhan Bapa, kami tidak mampu Tuhan dalam kesendirian kami, tapi kami yakin Tuhan Kau selalu menolong kami. Terpujilah namamu, pujilah nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.